semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Oktavia Rutiokom, mahasiswa tingkat akhir Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, jurusan keperawatan program studi nurse reguler. Saat ini saya akan membahas mengenai apa sih gadget dalam kehidupan kita. Mohon disimak ya. Gadget atau sering juga dikenal dengan smartphone sangat mudah menarik perhatian dan minat anak remaja. Pada zaman sekarang ini, sudah menjadi hal yang biasa ketika melihat anak remaja memiliki smartphone masing-masing. Badan Pusat Statistik menyatakan, Sulawesi Utara menduduki tingkat pertama penggunaan gadget tertinggi dalam Kepulauan Sulawesi, dengan jumlah 35,44% di tahun 2017 dan mengalami peningkatan menjadi 46,73% di tahun 2019. Dari hasil survei di atas, penggunaan gadget terbanyak adalah pada kalangan anak remaja menengah di usia 15 sampai 18 tahun. Survei tersebut secara tidak langsung menandakan bahwa anak remaja yang menggunakan gadget mayoritas menggunakan gadget guna mencari sesuatu informasi, hiburan, dan menjaga komunikasi online. Apa sih gadget itu? Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik dengan berbagai macam fungsi khusus. Cusna di tahun 2017 menjelaskan bahwa gadget dalam pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Apa sih perangkat-perangkat gadget itu? Saat kita mendengar kata gadget, kita seringkali hanya terfokus pada smartphone saja. Tahukah kita, gadget memiliki beberapa perangkat, yaitu dalam bentuk iPad, notebook, laptop, komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya. Adapun beberapa penggunaan gadget yang baik dan benar. Yang pertama, menjaga jarak pandang aman, yaitu sekitar 50 cm dari layar gadget. Yang kedua, usahakan menggunakan gadget sehari hanya 4 jam. Yang ketiga, bagian tengah layar diusahakan memiliki ketinggian 10 hingga 15 derajat di bawah ketinggian mata. Yang keempat, kurangi silau yang ditimbulkan oleh layar menggunakan filter khusus untuk layar gadget. Yang kelima, ikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit kamu harus melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama setidaknya 20 detik. Beristirahatlah selama 15 menit setelah menatap layar selama 2 jam. Dan yang terakhir, pastikan pencahayaan di ruangan tempat kamu berada cukup terang. Ada 2 dampak dalam kita menggunakan gadget, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Munculnya gadget bukan hanya memberi kemudahan. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari gadget apabila menggunakannya secara berlebihan. Berikut beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari gadget, yaitu dampak positif. Yang pertama, gadget memiliki kecanggihan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan. Yang ketiga, melatih kreativitas anak remaja. Yang keempat, memperluas jaringan pertemanan dan persahabatan. Yang kelima, inovator. Dan yang keenam, kolaborator. Selanjutnya, yaitu dampak negatif penggunaan gadget. Yang pertama adalah bahaya radiasi. Yang kedua, kecanduan. Yang ketiga, menimbulkan obesitas. Yang keempat, gadget juga dapat memberikan kemampuan sosialisasi kita berkurang. Yang kelima, konsentrasi dapat berkurang. Yang keenam, kita akan mengalami gangguan kecemasan. Dan ketujuh, perilaku agresif. Yang kedelapan, gangguan tidur. Kita ketika menggunakan gadget sering mengalami gangguan tidur atau disebut dengan begadang. Selanjutnya, gangguan mental. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak remaja dalam penggunaan gadget. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, faktor internal. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu itu sendiri, yaitu yang pertama, tingkat sensation seeking yang tinggi.
Sensation seeking atau biasa disebut dengan pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan sensasi-sensasi kompleks, serta keinginan untuk mengambil risiko baik secara fisik maupun secara sosial. Kedua, self-esteem yang rendah. Self-esteem itu sendiri memiliki evaluasi diri individu terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia. Ketiga, kepribadian ekstraversi yang tinggi. Yang keempat, kontrol diri yang rendah. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua yaitu faktor situasional. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pada penggunaan gadget sebagai sarana membuat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dalam hal ini, individu akan cepat bertindak ketika berada pada situasi yang tidak nyaman dan merasa terganggu akan aktivitas bila ada situasi yang tidak diinginkan dan mengalihkan perhatian pada gadget. Ketiga, faktor sosial. Faktor sosial terdiri atas faktor penyebab kecanduan smartphone atau gadget sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan gadget untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara langsung dengan individu yang lain. Faktor sosial berpengaruh paling luas dan mendalam terhadap perilaku remaja dalam menggunakan gadget. Sehingga banyak sekali remaja mengikuti tren yang ada di dalam budaya lingkungan mereka yang mengakibatkan keharusan untuk memiliki gadget. Keempat, faktor eksternal. Faktor eksternal ini memiliki beberapa bagian, yaitu faktor ini berasal dari luar diri individu itu. Yang pertama, yaitu faktor karena iklan. Iklan yang merajalela di dunia pertelevisian dan di media sosial seringkali mempengaruhi remaja untuk mengikuti perkembangan masa kini. Sehingga hal itu membuat remaja semakin tertarik bahkan penasaran akan hal baru dalam gadget atau smartphone. Selanjutnya, keterjangkauan harga gadget. Keterjangkauan harga disebabkan karena banyaknya persaingan teknologi, sehingga dapat menyebabkan harga dari gadget semakin terjangkau. Dahulu, hanyalah golongan yang orang menengah ke atas yang mampu membeli gadget atau smartphone. Akan tetapi, pada kenyataan sekarang, orang tua berpenghasilan pas-pasan pun mampu memberikan gadget kepada anaknya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan membuat adanya penekanan dari teman sebaya dan juga masyarakat. Hal ini menjadikan banyak remaja yang menggunakan gadget. Maka mereka menjadi enggan meninggalkan gadget. Selain itu, sekarang hampir setiap kegiatan menuntut seseorang untuk menggunakan gadget. Tahukah kita, ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan ketika kita berlebihan menggunakan gadget. Yang pertama, kita dapat mengalami insomnia. Tidak sedikit orang yang rela terbangun tengah malam untuk sekedar membuka pesan masuk atau pemberitahuan masuk dari gadget yang dimilikinya. Namun, tahukah Anda, kebiasaan membuka gadget di malam hari secara tidak langsung dapat mengganggu siklus tidur kita. Yang kedua, ada nomophobia. Nomophobia atau kepanjangan dari no mobile phone phobia, yakni sebuah keadaan di mana tubuh akan merasakan cemas berlebihan apabila dipisahkan dari gadget atau smartphone. Selanjutnya ada scrotal hyperthermia. Hal seperti ini sebaiknya harus diwaspadai, terutama bagi Anda yang sering mengoperasikan laptop di atas paha. Karena dengan menaruh laptop di atas paha, mampu meningkatkan suhu di sekitarnya menjadi 6 kali lebih tinggi. Sementara untuk para pria,
Kondisi seperti ini akan membuat organ vital menjadi hangat dan membuat produksi sperma menjadi menurun. Selanjutnya ada texting thumb atau tendinitis. Penggunaan jari dan tangan pada gadget dalam waktu yang lama atau jangka waktu yang panjang secara berkala dan terus-menerus dapat melukai tendon, saraf, dan otot-otot. Adapun beberapa cara pencegahan dari bahaya penggunaan gadget. Yang pertama, pada saat kita menggunakan gadget, baik kita menelpon, mendengarkan musik, ataupun menonton video, sebaiknya kita menggunakan speakerphone ataupun headset agar terhindar dari kontak langsung dengan gadget. Yang kedua, gunakan casing penahan radiasi agar anggota tubuh kita tidak terpapar langsung dengan gadget sehingga dapat terhindar dari radiasi gadget itu sendiri.